Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabtu jasada musliman wa naslafuna salihun wa ghairu niyatina fi niyatihim maqasidana bi maqasidihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim alladhina yaquluna salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Masih membicarakan tentang sunnah-sunnah di dalam berwudu. Masih dalam keterangan tambahan kita, belum lagi membaca kitab. Kemarin kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu sebelum membasuh wajah. Sekarang kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu di pertengahan membasuh wajah. Ketika kita membasuh muka kita, wajah kita, ada beberapa kesunahan yang mesti kita kerjakan juga agar lebih menambah banyak pahala dan bisa mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, membasuh muka atau membasuh wajah adalah termasuk rukun wudu yang kedua. Yang pertama kan niat, yang kedua membasuh muka. Dan sudah kita ketahui juga membasuh muka batasannya di tempat biasanya tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut, panjangnya dari atas, kemudian sampai ke bawah dagu, batasnya sampai ke tempat tumbuhnya gigi bagian bawah sini. Kemudian lebarnya dari pasak telinga kanan sampai pasak telinga kiri. Itu yang wajib dibasuh. Namun ada beberapa kesunahan. Di sini yang pertama at-talaffuzu bin niyyah. Sunnah kita melafazkan niat. Jadi nawaitul wudu'a lis-shalah misalnya. Kita melafazkan niat sunnah. Saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Jadi ketika hendak membasuh wajah itu memasang niat demikian. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Melafazkan niat sunnah ketika hendak membasuh wajah. Adapun memasang niatnya wajib hukumnya. Memasang niatnya wajib. Dalam hati sah jaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Dan disunahkan ketika kita membasuh wajah dan membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatik yawma tusawwidu wujuha a'daik. Yang artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari di mana engkau bersihkan wajah para kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan wajahku dengan kezaliman pada hari di mana engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Kemudian lagi ayyabda bil wajhi min a'la, sunnah memulai membasuh wajah di bagian atas. Yang kedua, membasuh wajah di bagian atas sunnah. Yang wajibnya dari bagian manapun boleh. Cuma bila ada di bagian atas membasuh ngalih, karena banyu lancurnya ke bawah. Kalau kita mulai bawah pun sah wudunya, cuma angkat ke atasnya ngalih. Saja aku berwudu fardu kan masalah. Diangkat banyunya. Makanya sunnah mulai atas. Saja aku berwudu fardu kan masalah. Turunkan aja lagi. Jadi mulai atas sunnah. Ini mandak banyu seperti ini, ambil banyu. Nah, ini mandaknya. Jadi ukuran banyunya, nah sapu aja lagi.
Ayyakhuzal ma'a biyadih, yang ketiga mengambil air dengan dua tangan langsung. Dua tangan langsung mengambil banyu. Ngambil banyu lawan dua tangan di keran, ambil banyu dua telapak tangan di sampok. Beda halnya orang berwudu dengan keran yang pakai tali. Kalau yang ada di tangan ikuti, tangan kiri mengikuti, tangan kanan memusut. Saja aku berwudu tangan kiri memutar-mutar selangnya. Yang keempat lagi ta'ahudul ma', disunahkan lagi meneliti al-ma', meneliti yaitu tepi mata sebelah hidung, tepi mata sebelah hidung, kemudian tepi mata yang sebelahnya, ini tepi mata al-ma', ini tepi mata. Itu kita disunahkan meneliti juga. Meneliti. Maksud meneliti ya seperti yang kita contohkan kemarin atau dahulu ketika berwudu, kita saja berwudu fardu Allah Ta'ala, kita pusut muha, kita lepas sebelah kiri, lepas sudah tangan kanan jadi putar. Nah, itu caranya, itu ta'ahudul ma'. Sunat kita meneliti, artinya memastikan banyu rasap ke sana, memastikan. Cuma ketika ada tahi mata berikit, itu bisa membuat banyu kederasap ke sana. Ini bagian luar. Ini bagian luar. Kalau ini mata bagian dalam. Kalau wudu bekicing sahaja, cuma bila ada tahi mata, ada yang kata basuh. Kalau tahi mata itu menghalangi bagian luar. Tapi kalau nang di dalamnya ini bagian dalam ini sunnah aja. Ini nang bagian luarnya. Nah, ketika bekicing kita ada bagian luarnya. Kenapa sunnah kita meneliti memastikan air sampai ke sini? Karena kalau yang kada digosok ini bagian luarnya bisa kada tergosok juga. Anggota bagian luar. Jadi kalau dalam mata, batinul ain, dalam mata itu termasuk bagian dalam. Makanya aja di antara sesuatu yang tidak membatalkan wudu kan termasuk seperti kuku, tulang, rambut, termasuk batinul ain ya. Bagian dalam mata. Jadi kalau membuangi kelimpanan mata bini kita dibuka benar, kita buangi lon kelingking kada tegatuk kada batal, tersentuh matanya kada membatalkan, karena bukan kulit, karena membatalkan wudu itu bersentuhan kulit, mata lain kulit. Nah, ketika berwudu mata pun kada wajib dibasuh, tapi nang di celah-celahnya ini, salah-salahnya ini ada luar ada dalam di sini. Makanya disunahkan kita memastikan ya, sunnah ketika membasuh wajah memastikan ya. Makanya tadi terakhir seperti itu, karena sekali-kali kita contohkan langsung di powuduan. Nah, jadi mbah kita andak banyu tadi, nah putarnya udah nyala pas tangan kiri, taruh pulang ya ini. Nah itu caranya. Itu sunnah ta'ahudul ma', meneliti tepi mata di samping hidung dan meneliti tepi mata nang di ujung kanan kiri. Nah ini maksud meneliti, memastikan air resap ke sana sampai ke sana. Kemudian lagi yang jadi nang di sini sunnah, yang di sini sunnah. Yang keenam, ketika membasuh muka, mashul udunain, sunnah mengusap dua telinga, karena ada sebagian imam yang mengatakan dua telinga itu bagian dari wajah. Wah, ini cara nganu pulang nih, basuh dua telinga aja. Jadi ketika membasuh muka disapuakan ke telinga, basuh muka.
Sunnah membuat telinga, tapi disapu aja. Telinga ini kada dibasuh. Sisa-sisa banyunya aja. Muha aja. Lalu akan saya itu. Karena sebagian mazhab lain ada mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Jadi kalau mazhab lain wajib membasuh telinga, maka mazhab kita sunnah untuk keluar daripada khilaf itu. Yang ketujuh lagi italatul qurrah wa hiya ghaslu ma zada ala haddil wajhi min jami'i jawanibih, membasuh bagian yang melebihi batas wajah dari segala arah. Jadi batas wajah sudah tahu kita dari pasak telinga. Jadi bila kita menyapu telinga tadi, berarti melebihkan basuhan wajib sudah. Jadi basuhan wajib seperempat kepala. Sini andak, jangan di sini andak. Sini, nah di atas rambut. Nah, basuh dah nih, lebih dah batas kepala. Melebihkan basuhan wajib sampai ke gulu. Nah, itu. Jadi lebihkan basuhan wajib telinga dibuat juga. Sunnah hukumnya. Semakin banyak melebihkan basuhan wajibnya, semakin banyak cahayanya. Nah, karena umat Rasulullah nanti dipanggil ghurram muhajjalin min asaril wudu, wajah, tangan dan kakinya bercahaya karena sebab bekas berwudu. Jadi kalau sebatas nang wajibnya saja, mukanya aja bercahaya, tapi kalau melebihkan basuhan wajib bisa sampai separuh kepala, bisa telinga dibuat sampai ke leher. Kan batas wajah sini aja, kita buat leher juga. Nah, itu melebihkan basuhan wajib sunnah. Melebihkan membasuh bagian yang melebihi batas wajah dari segala arah. Sunnah hukumnya. Jadi kalau kada pacul kopiah bodoh aman hendak nanggurah ini. Aman kopiah kada pacul nih ingetin aja. Engka ini ajak bodoh ada kan orang. Suruh pacul maka. Kemudian lagi yang kedelapan ad-dalku, menggosok, wa huwa imrarul yad 'alal udwi, menggosok. Jadi ad-dalku ini menggosok anggota wudu. Pengertian menggosok itu melaluakan tangan. Jadi orang berwudu misalnya pakai keran, sahaja ini keran apa selang, lalu wudunya kayak ini, simburnya lawan selang, sahaja kayak itu, mencukupi aja asal anggota wajah, batas wajah nang wajib dibasuh terbasuh sah. Namun kadang mendapatkan pahala sunnah tuh melalukan tangan. Kayak ini tadi melalukan tangan sunnah. Andai kita surung ke keran muha sahaja juga, cuma kadang dapat pahala sunnah melalukan tangan. Ini dalam mazhab lain termasuk mazhab Imam Malik. Jadi ad-dalku ini termasuk rukun wudu. Dalam mazhab Maliki menggosok ini termasuk rukun wudu. Nah, jadi digosok, menggosok. Karena mencukupi bersimbur aja, muha disimbur aja, tapi harus digosok. Makanya orang-orang yang tolak Makkah, haji, umrah harus bisa tata cara berwudu seperti mazhab Maliki. Kalau inya bertaklid dengan mazhab Maliki supaya jangan batal bersentuhan antara laki dengan perempuan, nyaman memudahkan tawafnya. Nah, tata cara wudunya diantara rukunnya nang bertambah daripada kita menggosok. Menggosok tuh ya paling kurang melaluakan tangan. Kadang mencukupi dibasuh aja di keran tangan atau diculup ke dalam kulam. Kadang mencukupi. Mazhab Maliki harus disapu lawan tangan. Wajib dalam mazhab mereka. Dalam mazhab kita sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Jadi melalukan tangan, ya, menggosok. Jadi digosok, ada hemat kada menggosok, dilalukan tangan aja. Harus dilalukan tangan. Ad-dalku. Seluruh anggota wudu dilalukan yang demikian. Yang kesembilan sunnah takhlilu lil lihyatil kassati wal aridain wal kasifain wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfal wa bi gharbatin mustaqillah. Nah, orang yang berisi janggut yang tebal,
jambang yang tebal, jabis yang tebal, janggut yang tebal. Itu sunnah lagi menyelat-nyelati sunnah dengan air yang baru pulang. Dengan air yang baru. Jadi ketika tuntung wudu, orang janggut panjang, orang-orang Arab biasanya kan panjang-panjang atau orang India. Nah, jadi mbah dibasuhnya janggut panjang wajibnya ke bawah aja. Nah, jadi terakhir ke bawah ini. Saja ke wudu baru Allah Taala. Nah, kayak itu nang wajibnya. Lalu ada bertambah sunnah pulang, ambil banyu 1, 2, 3, ini sunnah. Kalau janggut nang tambal kemarin kan, ketika kita berbicara kurang lebih tengah 2 meter, kita berpandiran nih kada kelihatan warna kulitnya berarti tabal. Bila kelihatan kulitnya putih hirang berarti tipis. Nang tipis wajib dibasuh, nang tebal dilalukan ke bawah aja. Cuma sunat pulang dengan banyu nang hanyar pulang, air yang baru pulang menyelat-nyelati. Nah, 3 kali. Jabis tabal pulang, jabis pulang 1, 2, 3. Kalau pahan wudu mun sare betabal anu. Banyak nang diharaku. Ini pulang nah sini pulang. Kiri. Yang ke-10 sunnahnya mengulangi semua itu 3 kali membasuh. Mengulanginya 3 kali. Nah, itu sunnah-sunnah ketika membasuh muka. Nah, kemudian rukun wudu yang ketiga selanjutnya sunnah ketika membasuh 2 tangan. Nah, ketika membasuh 2 tangan apa-apa nang sunnah. Kalau yang wajibnya sudah dari ujung jari sampai ke siku, yang wajib dibasuh. Lalu ada perkara-perkara yang sunnah. Nah, yang pertama ayyabtadi'a minal kaffain idza kana yasubbul ma'a 'ala nafsihi wa idza sabba 'alaihi ghairuhu wa misluhu sambur ayyabtadi'u bil mirfaq. Hadza inda ramli wa amma inda Ibnu Hajar mutlaqan yubda'u bil asabi fil yadain war rijlain. Jadi yang pertama kita memulai dari tapak tangan, kita mulai dari ujung sini, membasuh tangan mulai ujung sini. Nah, basuh tangan. Kalau kita di keran kah, di mana kah, di kolam kah, mulai ujung sini membasuh. Nah. Tapi kalau orang lain, menurut Imam Ramli, kalau orang lain membasuhakan orang lain mengikuti akan salang, atau kita berwudu di keran, memulainya mulai siku aja membasuh. Tapi menurut Ibn Hajar tetap mulai di ujung jari sini, membasuh tangan di ujung jari. 1 kita usut tangan di keran, 2, 3 kita usut 2. Ayyab tadi aminal kafain. Dan kita ucapkan doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannah bighairi hisab. Ketika membasuh tangan kanan, ya Allah berikan kitab catatan amal ulun dari tangan kanan dan masukkan ulun ke surga tanpa dihisab. Kalau kita ada hafal doanya cukup di hati kita berucap, ya Allah ketika membasuh tangan, ya Allah berikan ulun nanti catatan amal dengan tangan kanan yang ulun basuh nih. Cukup di hati kita menghadirkan demikian. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i zahri. Ya Allah, jangan pian berikan kitab catatan amal ulun melalui tangan kiri ini atau dari belakang, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah lagi at-tayammun, mendahulukan yang kanan baru yang kiri, sunnah. Jadi mendahulukan yang kanan hanya yang kiri. Kalau ada orang berwudu yang kiri berdahulu hanya kanan sah saja. Tapi yang sunnahnya kanan lebih dulu. Nah, kemarin sudah juga kita bahas ketika tangan orang potong maka basuh potongannya. Kalau orang panggal tangan di sini basuh sisanya. Ingat sini panggal tangannya basuh sisanya sampai siku. Lalu ingat siku
potong tangannya tetap disunahkan membasuh sisanya ini, atau ingat sini disunahkan membasuh sisanya. Tapi kalau sudah sampai ke ketiak sini kadang-kadang yang disunahkan lagi. Nah, jadi kalau ada anggota wajib yang tersisa wajib dibasuh. Kalau orang pakai tangan ingat ini ada lagi 5 jari, nah 5 jari itu dibasuh. Yang sisa 5 jari tangannya sampai ke siku wajib dibasuh. Kalau ini hilang sampai ke siku-sikunya sunnah aja lagi. Sunnah aja membasuh bekas potongannya itu. Nah, kalau ingat sini masih sunnah, tapi bilanya pagat sesekali tangannya ke tangan lagi, bahu aja ada disunahkan lagi. Jadi pas membasuh tangan apa dibasuh tangan kiri ya langsung lagi. Kalau keduanya kada bertangan, berarti gugur rukun wudunya. Nah, rukun wudu tangannya kada ada yang dibasuh tangan, berarti kada bertangan keduanya. Kemudian yang ketiga lagi adalku menggosok lagi sunnah. Yang keempat at-takhlil lil asabi' bi ayyi kaifiyatin. Sunnah kita menyelat-nyelati jari dengan cara apapun, yang abdalnya dengan at-tashbik, bepanca. Nah, bepanca nih. Jadi ketika kan basuh tangan kan, satu, dua, dipancakan ya. Tiga, di keran, nah itu tangan kanan. Tangan kiri pulang itu gosok tangannya, hanya terakhir panca. 1, 2 itu. Basuh lagi 3. Nah, dipanca. Sunnah. Nah, terakhir panca. Italatu tahjil, kemudian lagi disunnahkan lagi melebihkan basuhan wajib dari tangan. Kita batasnya sampai siku, kita basuh dengan siku-sikunya. Melebihkan bisa sampai separuh dari pegalangan, bisa paling tinggi sampai ke ketiak sini. Melebihkan basuhan wajib sampai ke ketiak. Jadi harus bersingsing bujur bang, wudu nih tuh. Singsing aja kita baju disingsing. Adapun kesunahan kita menyingsing baju, kalau kita baju kan, yang disingsing itu yang mana? Biasanya kan kita kalau melepas baju nang sebelah kiri dulu, hanya sebelah kanan pas memacul baju nih. Kalau inya memasang sebelah kanan dahulu, hanya sebelah kiri sunnahnya. Tapi kalau inya menyingsing baju, bang ya, kayak apa menyingsing baju ini? Bukan memakai baju, menyingsing. Jadi menyingsing pun juga sama hukumnya seperti melepas baju. Jadi ketika kita melepas pakaian, yang mana kita dahulukan melepas pakaian yang sebelah kiri, berarti kiri menyingsing dahulu, singsing kiri, sebelah kiri menyingsing, kemudian hanya sebelah kanan. Lalu ketika membulikakan sebelah kanan dahulu, karena memakai sebelah kanan sudah tontong bodoh. Nah, sunnah yang demikian. Kita melepas baju juga pacul kimanya sebelah kiri dahulu dan dilepas. Nah, sebelah kanan terakhir. Sunnah yang demikian. Kemudian lagi yang keenam, tahrikul khatam alladzi yasilul ma tahta. Disunahkan kita menggerakkan cincin yang renggang, yang kita yakini banyak sampai aja. Kita kuliah memacul cincin, boleh wudu dengan cincin nang mana kita yakin banyak resap aja, karena cincinnya longgar. Maka sunnah menggerak-gerak supaya memastikan banyak resap. Namun ketika orang bercincin nang kada longgar, isitnya cincinnya kita yakini banyak kada masuk, wajib kita macul cincinnya. Tapi amun kada ada cincinnya, kada ada negara-gerak ya. Pacul cincinnya kan ketika wudu lebih aman, lebih nyaman dipacul kan, pasti banyak mengalir. Cuma maksudnya kalau ada cincin yang ranggang kira-kira banyak masuk aja, tetap disunahkan menggerak-gerakkan. Gerak-gerakan. Tapi lebih mudahnya kada bercincin dari pacul setuman. Al-mualat disunahkan lagi terus menerus mualat antara membasuh wajah dengan tangan. Jadi membasuh muka lalu tangan. At-taslis fi mamadhana, 3 kali lagi sunnah.
Kemudian yang keempat, sunnah-sunnah ketika menyapu kepala. Nah, ini kita nyapu kepala. Menyapu kepala dalam mazhab Syafi'iyah kemarin yang wajibnya adalah paling kurang 3 helai rambut, sebagian ba'du sya'rir ra's, sebagian rambut kepala atau kulitnya. Jadi yang disapu rambutnya atau kulitnya. Tapi kemarin kita jelaskan rambut yang mencukupi untuk disapu adalah rambut yang berada di batas kepala. Kadang mencukupi rambut yang keluar dari batas kepala. Batas kepala ingat ini, mana batas kepala? Nah, rambut ingat sini kalau ditarik kada keluar. Ada sebagian orang nang ikal rambutnya lalu ditarik, ujungnya panjang. Nah, kada mencukupi di ujungnya sini. Kada mencukupi karena keluar dari batas kepala. Nah, atau bibinian. Kulir aja membuka kerudung aja. Di kalau rakannya di sesala sini bibinian. Nah, basuhnya di sini. Kada mencukupi. Kada sah wudunya. Nang disapu tuh nang di kepala. Rambut nang ada di kepala. Nang paling kada betahan lagi nang pasti sah, kepalanya nang disapu. Nah, kepalanya. Itu sampaikan ke kepala, ke akar rambutnya. Nah, itu pasti sah dan itu. Kalau rambutnya bisa melihat ukurannya dulu di mana nang disapu. Cantung kada sah, cantung bagian wajah ini lain kepala cantung. Oh, cantung panjang, cantung disapu. Nah, kada mencukupi. Nah, lalu ada sunnah-sunnah ketika menyapu kepala. Yang pertama, sunnah menyapu seluruh kepala. Kalau mazhab Syafi'i sebagian saja, tapi kalau inya mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, seluruh kepala. Jadi mazhab Syafi'i menyapu seluruh kepala sunnah juga, mashu jami'ir ra's. Caranya demikian caranya. Nah, jadi kita basahi tangan, kita andak ini, telunjuk dengan telunjuk, ibu jari di sini mandak. Nah, kayak itu. Nah, kayak itu cara menyapunya. Seluruh kepala. Cahaya ini semua kepala. Sebagian aja. Jadi biasakan seluruhnya. Ini sunnah-sunnah ini. Jadi mulai dari permukaan kepala lalu dibulikakan. Kalau rambutnya pendek seperti ini. Kalau handap benar sekali aja. Kalau rambut angka ini boleh dibulikakan. Nah. Tapi kalau rambut panjang banget seperti bibinian, kada perlu dibulikakan. Mau dibulikakan rambut bibinian, kayak apa itu? Tapi kamu kotak muka rambutnya. Jadi kalau rambutnya panjang banget atau pendek benar, kada disunahkan membuliki. Sekali kan aja. Bibinian katanya. Atau rambut kita yang baru gundul, gunting abri kah, gunting tentara kah, sekali aja. Tapi lah sudah agak panjang, nang kayak ini 2 kali bulikakan. Nah, supaya rata. Jangan bagian atas yang tersapu. Nah, rambutnya karasan. Pak, mencurat no kawan juga. Nah. Jadi sunnah yang demikian. Sambil membaca doa, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ya Allah, penuhilah diri ulun dengan rahmat pian dan turunkan keberkahan dari pian, dan naungi ulun di bawah naungan arasy-Nya pian, dan haramkan rambut dan kulit ulun daripada api neraka. Kemudian yang kedua disunahkan lagi menyapu 2 telinga beserta kepala. Nah, Anda pulang menyapu telinga, jadi menyapu telinga nih. Sunnah pulang menyapu 2 telinga. Ketika menyapu kepala tadi, dibuat telinganya. Pulang, disapu pulang. Nah, itu. Nah, model menjurus terus juga. Jadi sunnah pulang, jadi telinga beberapa kali tersapu telinga, membasuh muka itu ada sudah kan sunnah juga telinga disapu. Nah ini pulang
pas menyapu kepala tersapu ulang telinga. Nah, itu. Jadi dia menyapu telinga ini karena ada sampai 9 kali kalau kita amalkan sunnahnya bacaan menyapu telinga. 9 kali tersapu. Kemudian yang ketiga mualat antara membasuh tangan dan menyapu kepala. Dan meniga kali juga. Yang kelima sunnah-sunnah setelah menyapu kepala, imbah menyapu kepala disunahkan menyapu telinga. Nah, menyapu telinga. Jadi menyapu telinga ini sunnah hukumnya. Dan dia mengucapkan doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzubika minan nar wa su'id dar. Ya Allah, jadikan aku tergolong orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti kebaikan itu, dan perdengarkan aku panggilan di surga, dan aku berlindung daripada api neraka dan kejelekan tempat tinggal. Nah, jadi telinga ini menyapunya seperti ini. Jadi menyapunya itu dengan air yang baru lagi, bukan air bekas menyapu kepala kada. Bi ayyumirra musabbihataihi fi ma'atifil udhun wa yumirra bi ibhamaihi ala zahiri udhunai. Jadi caranya ini. Nih telunjuk. Mandak di sini, mbak kita basahi kan andak di sini. Nah, jadi caranya demikian. Diputar di ma'atif, di lelengkukan telinga ini diputar. Masih terputar nah ini nah, ibu jari bergerak. Nah, hanya ibu jari bergerak. Jadi telunjuk dulu nang bergerak. Habis nang dilengkukannya nih. Kita mencucuk telinga semampunya kita cucuk. Nah, itu bagian luar. Napa nang tercucuk? Nah, bagian luar. Nah kayak kita hendak ajan kan. Nah kayak itu mencucuknya. Jadi kita putar dulu sini telunjuk. Nah, hanya kayak itu. Jadi pertama telunjuk dulu nang putar. Nah, hanya kayak itu. Berapa lengkukannya ini? Kan wajib kada meratakan sampai basah saanuan kada. Budi basuh beli aja juga. Bahkan lebih lengkap lagi dibasuh. Sekolah nyapu jam basuh sekali aja. Munahatan mandi bodoh kada apa-apa. Munahatan kada mandi. Jadi subhanallah urusan kepalaan lawan telinga dibasuh aja. Apa disapu aja. Cuman dia kata dibasuh ya. Mandi terus kita. Dia kata dibasuh kepala juga. Wajib kepala membasuh aja, tapi wamsahu biruusikum ya dalam Al-Qur'an. Nantinya Allah memudahkan dengan hamba-hambanya kan. Menang muha dibasuh ada bapak, tangan dibasuh ada bapak, betis dibasuh ada bapak. Tapi amun kepala setiap kali hendak wudu gue basuh bah ngalih. Nah, tapi disapu aja kepala. Disapu. Nah, jadi mbah ikuti telinga tadi, nah digara-gara kakan. Hanya terakhir ibu jari bergerak. Ayo tucuk dulu, cok ini tucuk. Nah lengko-lengkokannya ini bang. Nah jadi telinga ini bisa tersapu tis'amarat 9 kali aja. Telinga ini 3 nang basing, nyembahnya 3 ketika membasuh wajah tadi, kemudian 3 ketika menyapu kepala, menyapu telinga. Cuma ketika membasuh wajah tadi nang menyapunya nang kayak ini aja. Ada nang dia nang kayak ini, nang basing tadi nang kayak ini. Tapi ketika membasuh wajah dilaluakan aja tadi. Nah, itu aja.
Wa salasan istizharan bi batinil kaf bima'in jadid. Kemudian lagi disunahkan mashur raqabah, menyapu leher, menurut Imam Ghazali, Imam Al-Baghawi, Imam Rafi'i. Jadi yang menyuruh membaca doa-doa ini banyak ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Jadi mashur raqabah, imbah menyapu telinga, disunahkan menyapu leher, dan disunahkan dengan tangan kanan, dan berdoa Allahumma fukha raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, bebaskan diriku dari api neraka dan ku berlindung daripada rantai dan belenggu api neraka. Jadi sunahkan imbah telinga 3 kali kan. Nah, sekali ambil banyak lagi. Nah, sekali aja dengan tangan kanan. Ya Allah, bebaskan ini leherku atau diriku dari api neraka, dari belenggu api neraka. Nah, banyak ya. Basuh batis. Nah, sunnah mashur raqabah. Nah, kita lihat juga lah Umar juga mengamalkan, menyapu lehernya, menyapu leher. Imam-imam yang menganjurkan ya Imam Ghazali, Imam Baghawi, Imam Rafi'i. Nah, ketika menyapu kepala, untuk melilipi menyapu kepala itu, kalau ada orang pakai imamah, pakai bulang, jadi kita ada orang berbulang, inya kada hendak melepas bulangnya, kada hendak melepas imamahnya, boleh. Tetapi dengan syarat menyapu dahulu, jadi imamah itu dijunggat. Nah, ada kan sini kepala terbuka dikit. Jadi cara menyapunya, untuk menyapu sebijian kada bercabutan, ini kita ambil banyu, sapu di sini dulu sedikit. Hanya di atas bulang aja lagi boleh. Boleh. Tapi mau kopiah pacul aja, kada mengalih kopiah nih yang bulang, apa ngalih malilit kan, atau ngalih masang kada mahir, kada bepaculan, kada hendak bepaculan, bodoh boleh. Boleh menyapu sebijian kepala kada bepaculan di atas surban, di atas imamahnya boleh. Tapi dengan catatan harus dibasuh juzu dari kepala nih, sebagian lu ada tersapu dulu. Jadi dijunggat imamahnya, mbak sapu sedikit ini, taruh sakannya lagi, ambil banyak lagi. Nah itu. Namun yang kadang hendak melepas imamahnya, boleh yang demikian. Wa idza lam yurid naz'ama 'ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha fayamsa 'alaiha wa tahsulu sunnah, hasil sunnah. Mupiah pun kalau hendak melepas juga boleh juga. Boleh nangka itu. Hilim kalau hendak melepas. Ya, hilim bodoh. Dan menyapu telinga ini memang sunnah, dan tapi berurutan wajib, urutannya setelah menyapu kepala. Kalau ada orang menyapu telinga dulu, hanya menyapu kepala, kada mencukupi. Jadi harus kepala dulu. Jadi sunnah nang kada pernah ditinggal menyapu telinga kita. Pasti itu buat terus. Bahkan sebagian orang awam mengira wajib itu nyapu telinga, padahal sunnah aja hukumnya. Kada termasuk rukun wudu. Hadis yang keenam yang terakhir nih, sunnah-sunnah ketika membasuh kaki. Sunnah-sunnah ketika membasuh kaki ada beberapa sunnahnya. Napa-napa? Yang pertama, ayat tadi aminal asabi idza kana yasubul ma. Jadi mulai daripada ujung jari dan membasuh kaki itu dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri yang bermain membasuh batis. Karena bagian-bagian yang kotor yang kita injakkan ke lantai, ke tanah. Jadi yang bermain tangan kiri, maksudnya menggosok-gosok. Tangan kirinya sunat menyelat-nyelati. Nah, lawan kelingkingan kiri. Nah, tangan kiri membasuh. Ada tangan kanan kada. Pas betis kiri pulang, nah salat-salatena. Tiga kali menyelati juga. Nah, lawan kelingkingan kiri.
mulai kanan, mulai ujung kanan kayak kita motong kuku, mulai kelingkingan kanan sampai ke kelingkingan kiri batis. Bubujur salat-salati lawan ini masukkan kelingkingan untuk memastikan banyu resap ke dalam. Dan berdoa, Allahumma inni, ketika membasuh kaki kanan, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, tetapkan kakiku berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, beserta kaki hamba-hambamu yang saleh. Dan membasuh batis kiri, ya Allah, aku berlindung kepada pian daripada tergelincir dari siratal mustaqim beserta orang-orang munafik dan orang musyrik. Sunat laki-laki yang kedua menggosok, yang ketiga menyelah-nyelahi, ya, tadi dengan kelingkingan kiri tadi. At-tayamun, sunnah lagi mendahulukan yang kanan. Italatu tahjil ila nisfis saq, disunahkan melebihkan basuhan wajib sampai separuh landau. Yang sempurna sampai lutut, sampai lintuhut, wudu sampai lintuhut dibasuh, sampai ke lintuhut dibasuh, sampai ke lutut dibasuh, luar biasa cahayanya sampai ke sana juga. Nyaman di rumah memang tuh wudu menang bungka-ungkai tangan orang juga, ungkai lintuhut, basuh sampai ke lintuhut. Amunnya anu aja bercahaya aja. Dibasuh anggota wudu itu ini aja, penyalam berarti seikongan percaya aja. Allahu alam itu. At-tayammum itu mubalaghah fi ghaslil aqib, melebih-lebihkan dalam membasuh tumit. Nah, tumit. Nah, pengarannya orang yang tumit itu belu-belu bang tuh orang yang biasa di kampung, orang bahuma batis kadang belancat kan, kerancakan berendam, batis bangkang-bangkang, pecah-pecah batis. Nah, pecah-pecah. Kaki nang pecah-pecah itu disunahkan mubalaghah, melebihkan, berhimat kalau perlu kita gusuk. Nah, kita pastikan. Tapi kalau kita yakini karena pecah-pecah itu jadi bagian luar. Kaki kita nang pecah-pecah itu nang bangkang-bangkangnya itu termasuk bagian zahir nang wajib dialirkan air ke sana. Wajib banyu dialirkan ke sana. Namun banyu kada mengalir ke sana bisa kada mencukupi. Makanya sebagian hadis Nabi menyebutkan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak sempurna dibasuh, dia akan dibakar oleh api neraka. Nah, ketika berwudu lah kada sempurna. Jadi tumit diantaranya termasuk anggota wudu nang kita disuruh untuk menghimati membasuhnya untuk meyakinkan air mengalir sampai ke dalam sana. Selanjutnya lagi al-muwalat baina mashir ra'si wa ghaslir rijlain. Yaitu berturut-turut terus-menerus setelah menyapu kepala langsung membasuh kaki. Boleh dihalat tadi dengan menyapu telinga. Boleh dihalat dengan menyapu telinga. Dan selanjutnya lagi sunat meniga kali. At-taslisu fi ma madha, sunnah lagi meniga kali. 6. Sunnah meniga kali daripada gawian-gawian yang di atas tadi. Jadi kalau kita hendak berwudu, itulah sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita ulangi lagi sunnah-sunnah daripada membasuh muka, sunnah-sunnah dari membasuh tangan, sunnah-sunnah ketika menyapu kepala, sunnah menyapu telinga, sunnah-sunnah ketika menyapu kaki, banyak. Nah, cuman nanti kita pilihi, kita praktekkan nang mana nang bisa kita rutinkan dan kita lazimkan, kita rutinkan dan kita lazimkan cara-cara di dalam membasuhnya. Nah, hanya selanjutnya nanti menceritakan tentang sunnah-sunnah wudu setelah selesai berwudu. Jadi mbah berwudu apa-apa nang digawi pulang. Kalau tadi di pertengahan wudu. Nah, nanti sunnah-sunnah wudu setelah selesai berwudu. Di antaranya nanti
berdoa, meminum sisa airnya, membaca surah Al-Qadar diantaranya nanti. Wallahu ta'ala alam. Namun meniga kali tadi ada yang disunahkan dan ada yang dimakruhkan meniga kali, kita sedikit lagi dibahas. Ada yang disunahkan yaitu hukum asal 3 kali, basuh muha 3 kali. Karena wajib yang pertama aja, yang kedua ketiga sunnah. Namun ada yang dimakruhkan ketika dia takut keluputan sembahyang berjamaah. Makruh meniga kali, sekali-sekali aja wudu. Orang sudah di rakaat akhir, kita datang ke langgar ke masjid, kita batal belum wudu. Jadi wudu sekali-sekali aja demi memperdapati sembahyang berjamaah. Kali aja muha sekali, tangan sekali, kepala sekali, telinga sekali, batis sekali. Wa taratan yahrum idza khafa khurujal waqti. Kadang-kadang haram meniga kali bila takut keluar waktu. Melandau misalnya 5 menit lagi habis waktu subuh. Nah, cepat wudu, jangan 3 kali wudu, sekali-sekali aja. Yang penting kalau sampai takbiratul ihram di dalam waktu subuh. Sapa kawa. Itu jangan 3 kali lagi, itu ada lagi istilah 3 kali. Cepat-cepat sudah. Wataratan yajib, kadang-kadang meniga kali wajib jikalau ia benazar. Aku benazar hendak berwudu 3 kali dan membasuh anggotanya. Benazar wajib mendinazarakan. Jadi hukumnya tadi ada yang sunnah, hukum asal sunnah 3 kali. Namun bisa menjadi makruh bila takut keluar waktu. Dan bisa menjadi haram jikalau inya meyakini pacang keluar waktu. Namunnya 3 kali tak keluar. Kalau yang makruh tadi takut keluputan berjamaah. Kalau yang wajib tadi bilanya benazar. Kalau dinazarakan jadi wajib. Wallahu ta'ala alam.